pengangkatan dan kriteria-kriteria sederhana yang bagaimana pribadi-pribadi yang diangkat, yang bisa kita lihat bahkan dari tengah-tengah satu keluarga, serta apa yang terjadi di dunia setelah pengangkatan atau dalam fase tertentu perihal pengangkatan itu, dan kuasa-kuasa bintang atau kuasa bintang-bintang dan kuasa bumi. Yang berikutnya, terkadang saya berpikir, apakah saya Elia atau Musa? Saya menyatakan ini karena di samping metode pelayanan yang saya lakukan dalam pengalaman pelayanan saya, untuk perihal Elia dan Musa, ini berawal pada saat pertama sekali saya mau diutus Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Pada suatu saat dalam doa pribadi, kuasa Tuhan lewat Roh Kudusnya berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saya menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Sesudah beberapa kali, kemudian Tuhan berkata, "Pergilah, layanilah jiwa-jiwa." Tetapi saya menjawab, "Tuhan, saya mau pergi, tetapi layani dulu keluargaku." Tuhan berkata, "Layani aku dan aku akan melayani keluargamu." Tetapi saya katakan, "Layani dulu keluargaku Tuhan, baru aku melayani engkau." Sebab bagaimana aku mau melayani orang lain Tuhan, padahal keluarga besarku belum kau layani. Sekiranya saya di surga, tetapi keluargaku di neraka, tentulah saya tidak menginginkan hal itu Tuhan. Kemudian sesudah beberapa saat Tuhan berkata, "Siapa yang menjadi Tuhan, kau atau aku?" Sesudah perkataan itu saya mohon ampun kepada Tuhan dan berkata, "Ampuni aku Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Rajaku." Dan beberapa waktu kemudian Tuhan berkata untuk kedua kalinya, "Pergilah, layanilah jiwa-jiwa, dan aku akan menuntunmu kemana engkau akan pergi." Saya menjawab, "Tuhan, kalau memang saya mau melayanimu, biarkanlah saya sekolah pendeta dulu. Saya akan menyelesaikan tepat waktu, mengingat waktu saya dulu SD atau sejajar SMP, bahkan khususnya STM, saya selalu juara umum dan mendapat beasiswa. Apalagi jika bersamamu Tuhan, saya yakin akan cepat mendapatkan gelar dan menjadi pendeta, ditempatkan di suatu gereja nantinya. Dan sesudah saya pendeta nanti, apalagi sudah ditempatkan di satu gereja, saya akan dihormati manusia, dan kehidupan istri dan anak-anak saya akan terjamin. Namun untuk hal itu Tuhan menjawab, "Pilih, engkau dihormati manusia, tetapi aku undur daripadamu. Atau engkau tidak diakui manusia, tetapi aku menyertaimu. Namun ingatlah, apabila kau setia, kelak manusia akan menghormatimu dan perkenananku tetap kepadamu, atau tetap ada padamu." Saat itu saya menjawab, "Aku mau perkenananmu Tuhan." Dan beberapa waktu kemudian, untuk ketiga kalinya, Tuhan berkata, "Pergilah, layanilah jiwa-jiwa." Tetapi
Saat itu juga saya berkata, Tuhan, kalau saya pergi dan mereka bertanya, siapa yang mengutusmu? Dan atas kuasa apa kau datang kepadaku? Saya akan menjawab apa, Tuhan? Sesudah itu, sebagai jawaban dari pertanyaan itu, saya melihat dua penglihatan. Yang pertama, dalam penglihatan yang pertama, saya sedang berhadapan dengan kuasa-kuasa iblis setan, yaitu antek-antek si jahat. Dan dalam penglihatan itu, waktu kuasa si jahat mencoba menyerang saya dari berbagai segi, Tuhan Yesus datang menolong dan menghampiri saya, seraya mengingatkan, kenapa engkau menghindar? Pakailah kuasa yang sudah kuberikan kepadamu. Hingga saya berbalik dan menghadapi segala kuasa-kuasa si jahat itu. Hingga kuasa-kuasa si jahat itu pergi meninggalkan saya. Dalam penglihatan yang kedua, ada kami 6 pribadi atau 6 manusia biasa dan bertuju bersama Tuhan Yesus. Sedangkan beberapa jarak dari kami ada iblis setan, termasuk Lucifer yang bagaikan raksasa dalam penglihatan itu, beserta semua antek-anteknya. Mereka mencoba menampi dan mendakwa kami berenam di hadapan Tuhan. Suara Lucifer yang tubuhnya bagai raksasa bersama antek-anteknya terus berteriak-teriak, mendakwa dan hendak menampi kami berenam manusia biasa pada saat itu. Di mana seperti yang saya katakan, mereka berteriak dari kejauhan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Hingga Tuhan menunjuk atau menyuruh 4 dari kami untuk pergi ke wilayah si jahat itu. Mereka berempat begitu sedih dan berkata kepada Tuhan, kenapa engkau menyuruh kami ke sana, Tuhan? Mulai kecil aku selalu setia kepadamu. Tetapi Tuhan menjawab mereka berempat, apapun yang diperbuat mereka kepadamu, ketahuilah karunia nabi itu tidak lepas dari kalian. Apapun yang diperbuat mereka kepadamu atau kepada kalian, ketahuilah karunia nabi itu tidak lepas dari kalian. Sehingga walau dengan berat hati dan sulit untuk melangkah, namun mereka berempat akhirnya pergi ke wilayah si jahat. Sesudah mereka pergi ke arah si jahat, yaitu Lucifer beserta antek-anteknya, sesaat setelah itu mereka berlalu bersama kumpulan si jahat itu dan tidak ada lagi dalam penglihatan itu. Hingga saya melihat tinggal kami bertiga, yaitu kami berdua manusia biasa bersama pribadi Tuhan Yesus. Sesudah itu kami berpegangan tangan. Saya di sebelah kanan Tuhan Yesus dan satu lagi di sebelah kiri Tuhan atau di sebelah kanan saya. Sesaat setelah berpegangan tangan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bertanya kepada kami, bagaimana kalian rasakan? Yang di samping kanan saya menjawab, saya merasakan ada kuasa yang mengalir, Tuhan. Dan Tuhan menjawab,